warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Syara Marani dengan NIM 3333240058. Aku dari kelompok 11 tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas beberapa soal mengenai uji hipotesis pada modul 2 statistika 2. Langsung aja kita ke soalnya. Jadi di sini untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis adalah sebuah metode untuk menguji suatu klaim atau hipotesis tentang suatu parameter dalam suatu populasi dengan menggunakan data yang diukur dan dalam menggunakan suatu sampel. Nah, kalau misalnya hipotesisnya sendiri, itu dia merupakan suatu pernyataan atau pendapat sementara yang masih lemah akan kebenarannya sehingga perlu dibuktikan. Oleh karena itu, uji hipotesis ini muncul. Nah, untuk soal yang kedua, itu kita disuruh menyebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis, yang pertama itu menetapkan dua dugaan, yaitu ada hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol ini dia itu sebagai pernyataan awal yang dianggap benar, sedangkan untuk hipotesis alternatif yaitu sebagai pernyataan pembanding yang ingin dibuktikan kebenarannya. Terus langkah yang kedua, setelah menetapkan dua dugaan tersebut, selanjutnya itu menentukan nilai alfa atau taraf signifikasi, yang dimana biasanya untuk uji hipotesis sendiri itu menggunakan 0,05 atau sekitar 5%. Nah, dimana taraf signifikasi ini itu menunjukkan batas toleransi kesalahan dalam pengambilan keputusan saat menguji hipotesis. Selanjutnya, langkah ketiga itu teman-teman menentukan batas wilayah penolakan H0 atau daerah kritis, serta memilih metode atau rumus uji statistik yang sesuai dengan jenis data dan permasalahan. Dimana rumus uji statistik ini teman-teman bisa pakai uji T, uji Z, T-square, dan lain-lain. Sedangkan untuk menentukan batas wilayah penolakan H0 ya, itu teman-teman bisa nentuin itu ada 3, ada left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, selanjutnya langkah keempat itu menentukan atau menghitung menggunakan data sampel untuk memperoleh nilai statistik ujinya yang nantinya dibandingkan dengan nilai kritis untuk menentukan apakah H0 itu ditolak atau tidak. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga teman-teman, yaitu kita disuruh menjelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test, dimana ketiga ini tuh ada dalam uji hipotesis. Dimana kalau misalnya kita lihat di sini ya, perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test ini itu bisa dilihat dari jenis pengujian sisi kurvanya. Dimana kalau misalnya left tail test itu dia pengujian hipotesis dengan daerah penolakannya atau H0-nya berada di sisi kiri kurva distribusi. Sedangkan untuk right tail test yaitu berada di sisi kanan kurva distribusi. Nah, untuk two tail test yaitu berada di kedua sisi tersebut. Oleh karena itu, fokus pengujiannya juga beda-beda. Nah, untuk left tail test yaitu fokus pengujiannya, untuk left tail test dia itu memiliki fokus pengujiannya untuk melihat parameter apakah mengalami penurunan atau bahkan lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, sedangkan untuk right tail test dia itu untuk melihat apakah si nilainya itu mengalami peningkatan yang melebihi standar. Nah, kalau misalnya two tail test itu untuk melihat kedua nilai tersebut apakah nilai yang lebih besar atau bahkan lebih kecil. Nah, terus di sini kita juga disuruh memberikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini aku ambil contoh yang pertama itu dalam sebuah lingkungan kampus. Contohnya yang pertama itu ada seorang mahasiswa yang belajar secara rutin setiap hari cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik. Nah, pernyataan ini itu menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan belajar dan hasil akademik. Artinya, semakin rajin seseorang belajar, maka kemungkinan nilainya akan lebih tinggi. Nah, untuk membuktikan hal ini, itu diperlukan data atau pengamatan yang secara jelas. Oleh karena itu, uji hipotesis ini didukung oleh data tersebut nantinya. Nah, untuk contoh yang kedua, aku ngambil di lingkungan sekitar, dimana aku ngambil contoh jika sering hujan, itu jalan di lingkungan rumah menjadi lebih cepat rusak. Nah, pernyataan ini itu menunjukkan bahwa adanya dugaan
antara intensitas hujan itu dapat mempengaruhi kondisi jalan. Dimana air hujan kan yang kita tahu itu bisa menyebabkan aspal itu cepat berlubang atau rusak. Oleh karena itu, untuk membuktikan hal ini itu perlu adanya pengamatan kondisi jalan saat musim hujan dibandingkan musim kemarau. Nah, jika kerusakan lebih sering terjadi pada saat musim hujan, maka dugaan tersebut itu didukung oleh data. Nah, tadi adalah jawaban untuk keempat soal ini. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima, di mana untuk soal yang kelima ini kita akan menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan software RStudio, teman-teman. Dan di sini aku bacain dulu soalnya. Jadi ada sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa berat rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan proses pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Nah, dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel itu sama dengan 1020 gram. Nah, di sini juga udah diketahui bahwa standar deviasi populasinya itu sebesar 60 gram dengan tingkat signifikasinya itu 5%. Kita disuruh menguji apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berada dari standar perusahaan. Untuk nomor 5 sendiri itu termasuk ke dalam uji hipotesis two-tail. Langsung aja kita ke software RStudio-nya ya, teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini kita akan uji menggunakan software RStudio. Dimana kalau misalnya kita lihat dalam soal, di sini kita disuruh menguji apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berbeda dari standar perusahaan, dimana perusahaan tadi itu udah netapin standarnya itu sebesar 1000 gram per kemasan. Nah, ini kita langsung masuk ke sintaksnya. Aku juga udah nyiapin sintaksnya. Sini kita masukin H0 dan H1, dimana H0 ini itu produk gula pasir memiliki berat rata-rata 1000 gram, sedangkan untuk H1 itu tidak sama dengan 1000 atau produk gula pasir itu tidak memiliki berat rata-rata 1000 gram. Selanjutnya kita input data yang diketahui pada soal. Nah, di sini ada nilai M, X bar, sigma, dan N, di mana M itu dia adalah rata-rata si perusahaan yang udah netapin. Kan tadi di sini udah jelas banget rata-rata yang perusahaan tetapin itu sebesar 1000 gram. Oleh karena itu di sini M-nya kita sama dengan 1000 gram. Nah, untuk X bar-nya di sini adalah rata-rata berat sampel dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita masukin rata-rata berat sampelnya itu sebesar 1020. Di sini juga udah tertera ya dalam soal. Pokoknya di penginputan data ini kita masukin nilai-nilai yang udah diketahui dalam soal. Untuk sigmanya juga, atau sigma itu kan standar deviasi ya, teman-teman. Nah, di sini juga udah diketahui sebesar 60 gram. Oleh karena itu kita masukin sigmanya sama dengan 60. Dan N-nya itu adalah sampel yang diambil secara acak oleh perusahaan ini, dimana sampelnya itu sebesar 36 kemasan. Jadi di sini kita tulis N-nya sama dengan 36. Nah, setelah kita menginput data yang diketahui, selanjutnya kita mencari nilai statistik uji Z. Di mana rumusnya sendiri itu Z sama dengan X bar min F. X barnya tadi kan 1020 ya, 1020 dikurangin 1000. Terus dibagi sama nilai sigma, dibagi dengan akar dari N tersebut, dimana N kan 36, jadi akar dari N kan berarti akar dari 36 itu kan 6, sedangkan sigmanya 60. Nah, nanti dia bakal ngerunning sendiri, bakal ngeluarin hasil sendiri berapa. Nah, setelah kita mencari nilai statistik uji Z, kita akan mencari nilai kritis. Nah, sebelum itu kita coba running dulu ya, teman-teman. Kita running sampai sini dulu. Nah, kita memperoleh nih nilai statistik uji Z-nya itu sebesar 2. Selanjutnya kita mencari nilai kritisnya, dimana di sini pakai nilai alpanya itu sama dengan 0,05 atau dia itu sama dengan 5%. Yang kita tahu kan alpha tadi itu dia sama dengan taraf signifikasi ya. Oleh karena itu di sini kita masukin 0,05 sama dengan soalnya, teman-teman. Nah, terus di sini kita nentuin Z half alpha, dimana Z half alpha ini adalah sisi kiri dan sisi kanan di uji hipotesis ini. Di sini juga kita masukin rumusnya, Q norm sama dengan 1 min alpha dibagi 2. Kita coba running ya, teman-teman. Nah, di sini hasilnya itu min 1,959964 dan 1,959964. Nah, dalam soal ini dapat kita simpulkan bahwa apabila nilai statistik uji Z-nya itu yang nggak berada pada rentang nilai kritisnya, atau kan di sini kita bisa lihat ya, teman-teman,
misalnya nilai statistik uji Z-nya itu sama dengan 2, sedangkan nilai kritisnya itu dia kurang dari 2 atau batasnya itu dia ada di 1,9599 sekian. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam uji hipotesis untuk soal nomor 5 ini dia H0-nya ditolak. Nah, karena H0-nya ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata berat kemasan gula pasir dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan, dimana kan tadi standarnya itu sebesar 1000 gram. Nah, karena itu setelah kita melakukan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan kalau misalnya H0-nya itu ditolak karena nilai statistik uji Z-nya itu dia nggak berada pada rentang nilai kritisnya. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.